Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wa sahabatin ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal tentang berbakti kepada kedua orang tua. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita, sebagaimana firman Allah surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana liwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi aniskur liwalidaika ilayyal masir. Artinya, kami mewasiatkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu dan hanya kepadaku kamu kembali. Teman-teman, janganlah kita tergolong ke dalam anak durhaka, karena orang tua tak pernah melahirkanmu dan merawatmu dari lahir hingga dewasa, lalu menafkahimu dari TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Janganlah jadi anak durhaka karena orang tua tak pernah lelah melahirkan. Janganlah jadi anak durhaka karena kasih sayang orang tua kurang. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita perlu. Maka dari itu, perbaiki diri mulai dari sekarang agar tidak menyesal di kemudian hari nanti. Sebelum saya pamit undur diri, saya izin berpantun. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup sampai di sini. Jika rindu harap hubungi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap. Saya ada Lela Parana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya hargai dan saya cintai. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan membacakan pidato tentang kebersihan lingkungan. Teman-teman, semua lingkungan yang bersih bukan hanya sekedar tampilan fisik, tetapi mencerminkan nilai-nilai yang kita anut. Saat kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kita sebenarnya turut membentuk karakter tanggung jawab dan rasa peduli terhadap lingkungan terhadap tempat belajar kita. Kebersihan lingkungan sekolah memberikan dampak besar pada kenyamanan dan produktivitas belajar kita semua. Ruang kelas yang bersih menciptakan suasana yang memudahkan kita untuk fokus belajar. Sekian pidato dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari SPD, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada baginda agung kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, saya Neni Maulidia akan membawakan pidato persuasif tentang minuman keras. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya bahwa sesungguhnya minuman keras, berjudi, berdukun adalah perbuatan najis dan amalan syaitan. Nah, kenapa sih malah diharamkan oleh Allah dan itu sebagai bukti untuk peringatan keras kepada kaum muslimin? Padahal pada zaman sahabat Rasulullah, mereka semua mengonsumsi minuman keras. Ternyata ada satu peristiwa yang menjadikan Quran Surat Al-Maidah ayat 90 tadi sebagai asbabun nuzulnya. Jadi, pada suatu hari, seorang kaum dari kaum muhajirin akan memimpin sholat maghrib berjamaah. Saat beliau memimpin sholat, beliau lalai dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, dari itu, asal muasal minuman keras diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dilarang oleh agama Islam dan menjadikan kita sebagai muslim yang berdosa, minuman keras juga menjadi dampak negatif untuk diri sendiri dan dampak negatif untuk orang lain. Contohnya untuk diri sendirinya seperti apa? Misal, teman-teman mengonsumsi minuman keras yang berzat adiktif. Zat adiktif itu adalah zat yang ketergantungan, membuat tubuh kita ingin terus-terus mencoba zat tersebut. Nah, saat teman-teman mencoba, teman-teman akan merasakan perubahan-perubahan saat mengonsumsi minuman keras. Perubahan dari tubuh misalnya menjadi lebih agresif, menjadi lebih pemarah, dan tidak fokus dalam kegiatan sehari-hari. Dan dampak negatif untuk orang lain, teman-teman bisa melihat sendiri. Misalnya, sikap teman-teman kepada teman dan orang tua itu berbeda. Teman-teman bisa dijauhi oleh orang lain. Dalam keadaan remaja seperti ini, tentunya kita pasti merasakan yang ingin tahu dan ingin mencoba hal-hal baru. Tapi teman-teman harus memastikan hal baru dan yang ingin teman-teman coba adalah hal baik. Makanya itu pesan dari saya, marilah kita bersama-sama menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam mengonsumsi minuman keras. Cukup sekian pidato persuasif dari saya. Teman-teman, saya izin berpantun, boleh bilang cakep ya. Bola lampu bercahaya. Dinyalakannya malam hari. Itulah penyampaian dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Saya Neni Maulidia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini. Teman-teman, mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan setan dan perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Teman-teman, janganlah sekali-kali menggunakan narkoba. Teman-teman, janganlah sekali-kali menggunakan narkoba. Maka jika kita mencobanya, maka kita akan rugi seumur hidup kita. Maka dari itu, marilah para putra dan putri bangsa mulai dari sekarang jauhi narkotika dan mulai berlomba-lomba untuk meraih cita-cita. Teman-teman, mungkin hanya ini pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Sadia dari kelas 9C. Kepada yang terhormat Ibu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya cintai di MPSN 3 Karawang, tak lupa juga untuk para tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir di acara Hari Guru. Hari Guru yaitu Hari Guru, peringatan Hari Guru 25 November. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bersama dan dalam acara peringatan Hari Guru. Maka hari ini yang saya hormati tidak tahu bahwasannya di Indonesia ini berganti-ganti kurikulum dan sistem pendidikannya. Jika dibandingkan dengan negara lain, mungkin pendidikan di negara kita masih jauh dari harapan kita. Namun bagaimanapun juga Indonesia sangatlah kaya dan tenaga pengajarnya tak pernah lelah, tak pernah mengajarkan anak-anaknya. Dan mudah-mudahan dan menjadi manusia berguna bangsa dan bangsa kita. Hadirin yang saya hormati, yang saya hormati di hari-hari guru ini, saya akan menyampaikan kesan maupun pesan. Selama saya menjadi guru atau bertenaga jaga kita, mohon maaf dari kesalahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya hargai. Saya akan bacakan pidato persuasif tentang bullying. Bullying menjadi masalah besar akhir-akhir ini karena para pelakunya anak sekolah. Padahal orang tuanya mengirim ke sekolah untuk dididik menjadi orang baik. Dari mana fisik bullying bisa muncul? Sekolah tidak mengajarkan pun sedikit pun untuk anak-anakku yang ada pada hari ini. Saya meminta kalian semua menjauhi tindakan bullying. Bullying hanya bukan memukul ataupun kekerasan fisik, namun juga kekerasan verbal yang melalui kata-kata ataupun mengolok-olok teman itu tidak baik. Hal itu bisa membuat teman kalian merasa minder dan sedih. Kalian harus tahu pada hari ini bagaimana kalian yang dibully. Saya minta kesadaran diri kalian untuk tidak menjatuhkan teman kalian maupun kata-kata ataupun kekerasan fisik. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya Rati Julianti akan membacakan pidato persuasif tentang bullying. Bullying adalah suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus, membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemonstrasikannya kekuatan kepada orang lain. Bullying bisa berupa sebuah perilaku mengejek, mengancam, memukul, memperas, bahkan didikan keras. Bullying berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks. Faktor yang kompleks dari berbagai faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor teman sebaya. Dampak dari perilaku bullying sangatlah mengkhawatirkan baik bagi pelaku bullying maupun korban bullying. Sebuah penelitian memberikan gambaran bagaimana bullying bisa membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seorang anak pada perjalanan dan pengalaman hidup yang kelam. Maka dari itu, marilah kita jauhi bullying. Demikian pidato singkat dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya hargai. Pada pidato kali ini saya akan menyampaikan tentang bullying. Bullying merupakan bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus. Bisa dalam
bentuk kekerasan ataupun perkataan, seperti mengejek, mencela, bahkan mengancam. Bullying bisa terjadi di lingkungan teman sebaya dan lingkungan keluarga. Alasan orang melakukan bullying biasanya adalah karena ingin mengambil kendali dan dianggap paling berkuasa. Kedua, karena ingin mengambil perhatian dari sekitarnya. Ketiga, berasal dari keluarga broken home. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama waspada dan katakan tidak pada bullying. Sekian pidato dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya hargai, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, mari teman-teman semua, lingkungan yang bersih bukan hanya tetapi tempat fisik, tapi juga mencerminkan nilai-nilai yang kita anut saat kita menjaga kebersihan sekolah, serta kita sebenarnya turut membentuk karakter, tanggung jawab, dan menjawab dan tetap peduli kebersihan lingkungan sekolah, memberikan contoh produktivitas, ruang kelas yang bersih, serta suasana yang memudahkan kita untuk fokus belajar. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Tak lupa salawat serta salam kita atur kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan membahas pidato tentang bahaya merokok bagi kalangan pelajar. Merokok adalah perbuatan tidak boleh dilakukan oleh seorang pelajar karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Dalam satu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia, 200 jenis diantaranya mengandung karsinogenik, yaitu zat yang merusak gen dalam tubuh. Secara tidak langsung, itu dapat memicu berbagai macam penyakit seperti emfisema bronkitis, kanker paru-paru, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, jika ada teman kita yang menawarkan kita rokok, jangan mau menerima ajarannya dan sebaiknya memberikan nasihat mengenai bahaya merokok bagi masa depannya. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya, Nika Silpiani, akan berpidato yang berjudul Cinta pada Orang Tua. Teman-temanku yang saya cintai, kasih sayang orang tua kepada anaknya begitu besar. Mereka selalu memberikan yang terbaik demi anaknya, memberikan kasih sayang, memberikan contoh teladan yang baik. Kasih sayang orang tua sangat berbeda dengan kasih sayang anak terhadap orang tua. Orang tua, ibu dan bapak tidak akan pernah merasa ingin mendapat balasan dari anaknya. Seorang ibu misalnya telah memberikan kasih sayang mulai dari dalam kandungan, saat balita, menginjak remaja, dan seterusnya. Seorang ibu selalu memperhatikan dan memberikan doa serta kasih sayang dan kepada anaknya. Sedangkan seorang ayah bekerja dengan sekuat tenaga demi membahagiakan dan memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk anaknya. Teman-temanku yang berbahagia, kurang apa lagi kasih sayang orang tua terhadap kita. Sedangkan kita sebagai anak, apakah sudah memberikan kasih sayang kepada bapak ibu kita? Apakah sudah
membahagiakan orang tua kita. Setidaknya kita selalu mendoakan beliau, kita patuh hormat kepada beliau selaku orang tua kita yang mendidik kita, yang mengurus kita, yang selalu memberikan lindungan dan kasih sayang kepada kita. Maka dari itu, lewat pidato singkat saya ini, mari kita memberikan yang terbaik kepada orang tua, memberikan kasih sayang dan membahagiakan hati mereka berdua dengan semampu kita. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani dari kelas 9. Hari ini saya akan berpidato mengenai bullying. Selamat pagi, Bang Lestari dan teman-teman. Hari ini saya ingin berpidato mengenai isu sosial yang sangat serius di kalangan remaja ini, yaitu bullying. Bullying adalah salah satu kasus yang tidak bisa dianggap remeh karena bisa merusak mental dan fisik sang korban. Maka dari itu kita harus menghentikan perilaku tersebut jika kita melihat atau kita bullying. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan berpidato tentang bahaya narkoba. Narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang, adalah ancaman serius bagi kita semua, terutama generasi muda. Dalam zaman yang penuh godaan dan tantangan ini, marilah kita bersama-sama memahami dan menyadari bahaya besar yang ditimbulkan oleh narkoba. Pertama-tama, narkoba dapat merusak sistem peredaran darah, saraf pusat, dan sistem imun tubuh kita. Penggunaan narkoba juga dapat merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan kita secara keseluruhan. Selain itu, narkoba juga berpotensi untuk menghancurkan masa depan kita, memutuskan hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat, serta merusak reputasi dan integritas diri. Selain itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menolak narkoba dan menjauhinya. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk hidup sehat, cerdas, berkualitas tanpa narkoba. Marilah kita jadikan diri kita sebagai contoh yang baik bagi generasi selanjutnya agar mereka terbebas dari bahaya narkoba. Saudara-saudara, mari kita tingkatkan kesadaran dan edukasi tentang bahaya narkoba agar kita semua dapat hidup dalam lingkungan yang bersih dari pengaruh negatif narkoba. Jangan biarkan diri kita terjerumus dalam jerat narkoba yang hanya akan merusak kehidupan kita. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Hanifah untuk menyampaikan pidato persuasif yang berjudul bullying. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas mengenai fenomena yang menyebabkan trauma pada diri seseorang, yaitu bullying, dan katakan stop bullying untuk menyelesaikan permasalahan yang serius ini. Apa itu bullying? Bullying merupakan sebuah tindakan yang merugikan dan tidak dapat diterima oleh semua orang, karena perilaku ini dapat menyebabkan penderitaan fisik dan emosional pada diri seseorang. Perilaku buruk ini bisa menjadi masalah yang dapat mempengaruhi banyak orang, mulai dari korban, pelaku, saksi, dan masih banyak lagi. Sehingga ada baiknya kita harus berkomitmen untuk mengakhiri perundungan ini. Hal yang bisa dilakukan adalah saling memahami antar individu karena memiliki hak yang sama untuk merasa aman, dihormati, dan diakui. Sehingga tidak ada justifikasi untuk memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Mulai sekarang, ayo kita stop tindakan bullying. Jika melihat ada yang melakukannya, langsung tegur dan laporkan ke guru. Atau kalau di lingkungan rumah bisa dilaporkan kepada RT setempat agar tak ada lagi yang namanya pembulian. Marilah kita bersatu dan berkomitmen untuk mengatakan stop bullying dan menyudahi perilaku bullying sehingga dunia dan negara bisa menjadi lebih baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi perundungan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya cintai. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato tentang bahaya narkoba. Pada kesempatan yang cerah ini, marilah kita menantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa hadir di penerangan bahaya narkoba ini. Teman-teman, mengonsumsi bahaya narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan setan, dan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat, serta lingkungan masyarakat pun tentram dan tidak ada satupun kejahatan. Teman-teman, janganlah sekali-kali untuk mencoba menggunakan narkoba, karena jika kita mencobanya, maka kita akan rugi seumur hidup kita. Maka dari itu, marilah putra dan putri bangsa mulai dari sekarang jauhilah narkoba dan mulailah berlomba-lomba untuk meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang berguna. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu si Hanana coba gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya hargai. Saya akan mengucapkan tentang bullying. Bullying menjadi masalah besar akhir-akhir ini. Kalau pelakunya adalah anak sekolah. Padahal orang tuanya mengirim anaknya ke sekolah agar terdidik dan menjadi orang baik. Dari mana sikap bullying itu bisa muncul? Sekolah tidak pernah mengajarkan didik pun oleh anak-anakku yang hadir pada hari ini. Saya meminta kesadaran diri kalian untuk menjauhi hal dan tindakan bullying. Bullying hanya bukan memukul dan kekerasan fisik, namun juga kekerasan verbal yang diucapkan melalui kata-kata mengolok-olok teman itu tidak baik. Hal itu bisa membuat teman kalian merasa minder dan sedih. Kalian harus lihat pada hari ini kalian sendiri dan memposisikan bagaimana kalian yang dibully. Saya meminta kesadaran dari kalian untuk tidak menjatuhkan teman kalian baik dan kata-kata ataupun kekerasan fisik. Sekian dari pidato saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru Bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai berpidato, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tina Oktaviana. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang bertemakan dampak pornografi pada remaja. Tentu kata pornografi sudah sangat familiar di telinga kita, mulai dari foto, artikel, majalah, atau bahkan video kerap kita temui dan bahkan mudah untuk kita akses. Hal ini mendukung survei yang dilakukan oleh KPA di mana 97% dari 4.500 remaja pernah menonton atau mengakses video porno. Lalu bagaimana dengan teman-teman? Nah, sekarang timbul tanda tanya besar. Mengapa generasi muda kita dengan senang hati mengakses hal semacam itu? Padahal perilaku tersebut adalah rasa ingin tahu, pergaulan, teknologi, dan keluarga adalah bagian diantaranya. Rasa ingin tahu yang besar adalah harumnya bagi remaja, karena mereka cenderung tidak bisa menerima begitu saja informasi yang mereka dengar dan ingin tahu lebih dalam. Pergaulan juga berpengaruh, belum lagi adanya street fun salah kaprah yang menyebar luas di kalangan kita, yaitu "Lo gak gaul kalau belum pernah nonton porno". Nah, hayolo, hal ini tentu sangat miris di mana gaul tidak dinilai seseorang, justru malah dinilai dari pernah atau tidaknya ia menonton video porno.
Padahal menonton video porno tersebut adalah bentuk voyeurisme atau gangguan kejiwaan di mana mereka mendapat kepuasan seksual hanya dengan melihat tubuh orang lain terbuka atau tidak sengaja dibuka. Lalu, apa sih dampak dari mengkonsumsi haliandong atau pornografi ini? 1. Kerusakan otak yang lebih berat daripada kecanduan kokain. 2. Tidak dapat mengontrol perilaku. 3. Gangguan memori dan penurunan IQ. 4. Terjerumusnya pada masturbasi atau onani sehingga dapat memicu melemahnya daya ingat, penglihatan, serta gangguan organ reproduksi. Yang kelima, gangguan psikologis. Yang keenam, bahkan tidak mustahil inginnya merelasikan apa yang telah mereka tonton, sehingga terjadi hal kriminal seperti pemerkosaan. Dampak dari hal ini tentu tidak bisa dianggap hal sepele atau remeh-temeh melihat generasi muda kita yang bisa lenyap hanya karena tontonan tuna manfaat ini. Kita harus segera menghentikan kegiatan tidak bermanfaat ini. Kata-kata seperti ini kan cuma nonton, wajarlah namanya juga remaja, atau nanti saja berhentinya, atau kan masih ada besok, hanya akan membawa kita lebih jauh ke dalamnya. Mari dekatkan diri pada Tuhan, berdoa, serta berpikir lebih luas lagi sebelum melakukan sesuatu apapun. Karena ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun jika sudah berusaha tidak dapat mengatasinya, minta bantuan atau saran dari orang tua, guru, maupun sahabat yang kita percayai. Mari belajar untuk lebih terbuka, karena memendamnya hanya akan membuat kita tertekan. Sekian pidato persuasif yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak berkenan. Ingat, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari SPD selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahaya rokok. Manusia telah lama mengenal rokok, dan kita juga menyadari fakta bahwa benda tersebut tidak baik untuk kesehatan. Para perokok, khususnya perokok aktif, sangat menyadari potensi bahaya tersebut. Tapi mereka memilih menutup mata dari semua potensi yang muncul. Ada 25 potensi penyakit yang akan muncul dari kebiasaan ini. Di tengah gencarnya menekan angka jumlah perokok di berbagai negara, Indonesia justru menjadi salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar. Bahkan anak-anak pun merokok di sini. Marilah kita wujudkan hidup sehat tanpa asap rokok. Di hari bebas rokok ini, semoga kesadaran orang-orang mengenai bahaya benda ini semakin tinggi dan pada akhirnya dunia bisa mewujudkan peradaban yang lebih sehat. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat. Teman-temanku yang saya cintai, kasih sayang orang tua kepada anaknya begitu besar. Mereka selalu memberikan yang terbaik demi anak-anaknya, memberikan kasih sayang, memberikan contoh keadaan yang baik. Kasih sayang orang tua sangat berbeda dengan kasih sayang terhadap orang tua. Orang tua, ibu, dan bapak tidak pernah merasa ingin mendapat balasan dari anaknya. Seorang ibu telah memberikan kasih sayang kepada anaknya mulai dari dalam kandungan, saat balita, menjak remaja, dan seterusnya. Seorang ibu selalu memperhatikan dan memberikan doa dan kasih sayang kepada anaknya. Sedangkan seorang ayah bekerja dengan sekuat tenaga demi membahagiakan dan memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk anaknya. Teman-teman yang berbahagia, kurang apalagi kasih sayang orang tua terhadap kita. Sedangkan kita sebagai anak, apakah sudah memberikan kasih sayang kepada bapak dan ibu kita? Apakah sudah membahagiakan orang tua kita? Setidaknya kita selalu mendoakan beliau, kita patuh hormat kepada beliau selaku orang tua kita, yang mendidik kita, yang mengurus kita, yang selalu memberikan lindungan dan kasih sayang kepada kita. Maka dari itu, lewat pidato singkat saya ini, mari kita selalu memberikan yang terbaik pada orang tua, memberikan kasih sayang dalam membahagiakan hati mereka berdua dan semua kita. Demikianlah sedikit pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan semua teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dikasih dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah dampak pornografi dan pornografi. Itu derasnya arus globalisasi, pemuda-pemudi masa kini semakin menjadi-jadi. Pornografi dan pornografi mereka jadikan santapan sehari-hari. Para wanita pun tidak suka memamerkan tubuhnya yang super seksi. Inilah hadirin gambaran akhir zaman yang semakin edan. Lantas apa yang harus kita perbuat pada manusia-manusia yang bangga dengan perilaku bejatnya?
Mari kita bahas masalah yang membuat urat saraf menjadi tegang merapat dengan tema pornografi dan pornosi. Hadirin yang berbahagia, karena di era modern yang katanya serba keren, karena di era globalisasi yang katanya serba seksi, telah meluluhlantahkan nilai-nilai moral di seluruh dunia. Yang ujung-ujungnya pornografi dan pornosi. Oleh karena itu, stop pornografi. Mari kita peduli selamatkan bangsa dari kebobrokan moral. Ketika dunia sudah tak terbatas, maka tiap dirilah yang menegaskan batas dalam dirinya. Begitu juga kata orang bijak, rusak fondasi, bangsa binasa. Rusak pekerti, bangsa binasa. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon bicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para guru yang terhormat dan teman-teman sekalian yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, lingkungan yang bersih bukan hanya sekedar tampilan sederhana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang bersih saat kita bersih menjaga lingkungan kita di sekolah. Sebenarnya kita sudah membersihkan lingkungan sekolah. Demikianlah amanat dari saya, Pak Taufik. Disampaikan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Aziza akan menyampaikan pidato persuasif singkat tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Perlu kita sadari bahwa kesehatan itu memang mahal harganya. Bayangkan saja jika kamu tiba-tiba terkena penyakit jantung atau penyakit stroke, berapa biaya yang akan kamu keluarkan untuk mengobati penyakit tersebut? Pastinya bisa sampai puluhan juta. Oleh karena itulah, menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting. Jika kesehatan kita tetap terjaga dengan baik, maka kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Bangsa yang kuat yaitu bangsa yang memiliki rakyat yang sehat di dalamnya. Dan sebaliknya, jika sebagian besar rakyatnya berpenyakit, maka bisa dipastikan bangsa akan menjadi lemah. Sebagai pelajaran, kita bisa menjaga kesehatan dimulai dari hal yang sederhana, seperti tidur atau istirahat yang cukup, bangun pagi tepat waktu, kemudian mandi dan sarapan secukupnya sebelum berangkat sekolah. Jangan terlalu banyak makan pagi supaya tidak merasa ngantuk di sekolah. Setelah itu, apabila ada pelajaran olahraga praktik, antusiaslah dalam mengikutinya dengan baik. Sebab secara tidak langsung kamu sudah melakukan olahraga selama seminggu sekali. Di saat istirahat, makanlah jajanan yang bersih dan sehat. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Yang paling penting adalah kita tetap peduli dan senantiasa untuk menjaga kesehatan tubuh, mulai dari diri sendiri dan tentunya keluarga terdekat. Marilah kita mulai menjaga kesehatan tubuh dan meraih prestasi demi masa depan kita ke depannya. Sekian pidato persuasif singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bahaya narkoba. Narkoba bukanlah jalan yang benar untuk mengejar kenikmatan atau melarikan diri dari masalah. Sebaliknya, narkoba menghancurkan masa depan kita. Narkoba dapat merusak otak, tubuh, dan stabilitas mental yang terjerumus ke dalam dunia narkoba. Seringkali hilang peluang pendidikan, karir, dan hubungan sosial yang seharusnya mereka nikmati
marilah kita berkomitmen untuk menolak narkoba dan memberikan contoh kepada teman-teman dengan menjauhi narkoba. Kita akan membuka pintu masa depan yang lebih cerah dan membangun kehidupan yang bermanfaat bagi kita, dari kita masyarakat. Terima kasih, sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Angga Lestari, guru sebagai mata pelajaran masalah tentang bullying menjadi masalah besar akhir-akhir ini karena para pelakunya adalah anak sekolahan. Agar terdidik menjadi orang baik, dari mana sikap bullying itu bisa muncul sekolah? Tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk anak-anak yang hadir pada hari ini. Saya meminta agar kalian semua menjauhi hal dan tindakan bullying hanya bukan melakukan dan kekerasan fisik, namun juga kekerasan verbal yang diulapkan melalui kata-kata mengolok-olok teman itu tidak baik. Hal itu bisa membuat teman-teman kalian merasa minder dan sedih. Kalian harus lihat pada hari ini kalian sendiri memposisikan bagaimana jika kalian yang dibully. Saya minta kesadaran diri kalian untuk tidak menjatuhkan teman kalian, baik juga kata atau kekerasan fisik. Sekian, terima kasih pidato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para guru yang terhormat dan teman-teman sekalian yang saya sayangi, marilah kita memanjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena kita di sini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, lingkungan yang bersih bukan hanya sekadar tampilan fisik, tapi juga mencerminkan nilai-nilai yang kita anut saat kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Sebenarnya berbentuk karakter, tanggung jawab, dan rasa peduli terhadap tempat kita. Kebersihan lingkungan sekolah memberikan dampak besar pada kenyamanan dan produktivitas terhadap kita. Ruang kelas yang bersih menciptakan suasana yang memudahkan kita untuk fokus belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.